Kalau di broadcasting, anak-anak kan itu nanti kan mata kuliah sinematografi. Kenapa? Mereka akan belajar membuat film. Jadi betul-betul praktek, dan itu memang di semester 4 penguatannya seperti itu. Nah, kalau di mata kuliah Halo Univers, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan kaprodi dari anak-anak kreatif dan anak-anak kekinian zaman now, the one and only Kakak Oya. Halo Kakak Oya, Univers. Apa kabar Kakak Oya? Alhamdulillah baik sekali, akhirnya saya berjumpa dengan Novan yang selalu bersinar. Alhamdulillah, makasih Kakak. Hari ini saya juga mau wawancarai pembimbing saya dulu. Pembimbing apa ini? Pembimbing skripsi. Oh, pembimbing Jadi, skripsi. sekarang saya yang akan tanya-tanya tentang Kak Oya. Oke, baik. Oke, Kak Oya, kalau boleh tahu perjalanan karir Kakak Oya selama ini sampai jadi kaprodi itu kayak gimana? Bisa cerita? Perjalanan karir ya. Kalau dibilang perjalanan karir, sebenarnya saat ini saya baru menduduki jabatan sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi per tanggal 12 April, jadi sudah 1 bulan lebih. Kalau selama ini saya memang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, sudah sekitar 5 tahunan. Jadi saya mau info dulu ya Novan ya. Boleh. Bahwa saya ini adalah alumni S1 Komunikasi Unifa juga. Wah. Jadi saya ini bukan sebagai pembimbing kamu saja, tapi saya adalah senior kamu. Saya angkatan 2010. Lebih senior. Nah, saya alhamdulillah waktu masih status mahasiswa S1 Komunikasi Unifa, semester 7 sudah dipercayakan untuk menjadi sekretaris prodi, dan akhirnya 5 tahun berlalu saya sebagai sekretaris prodi, dan rezekinya di bulan lalu menjabat sebagai ketua prodi. Seperti itu Novan. Jadi Kakak Oya merupakan salah satu senior saya. Senior. Serta dosen. Dosen. Oke, Kak Oya, bicara soal dosen. Cita-cita Kak Oya dari dulu itu emang pengen jadi dosen gak sih? Cita-cita. Kalau dibilang cita-cita sebenarnya apa ya Novan ya? Taulah kalau masih anak-anak, apa sebenarnya mau cita-cita jadi dokter. Wah. Dokter gagal. Berarti kita satu server ini. Satu server ya. Jadi dokter sudah beberapa persiapan dari SMA mau masuk kedokteran, belum jodoh, setahun 2 tahun tidak jodoh, akhirnya saya kan tipikal orang yang sebenarnya dulu introvert ya. Saya diarahkan sama mama saya bahwa coba masuk komunikasi. Oke, saya akhirnya mendaftar di Komunikasi Unifa. Saya dapat mengasah kemampuan komunikasi saya, dan Betul. saya lambat laun berpikir, wah keren juga nih jadi dosen, bagus juga nih sebenarnya jadi dosen. Kenapa? Ya saya berpikir bahwa ketika kita bisa mengajari mahasiswa, berarti kita mendapat amal, jadi itu adalah ladang pahala kita gitu. Itu emang wow. Aduh, saya seperti berceramah. Saya speechless. Sepertinya history dari Kakak Oya sepertinya 11-12 dari saya. Jadi kita ini statusnya dokter gagal ya. Dokter gagal. Dokter gagal. Komunikasi sekarang. Dokter. Komunikasi. Berarti mengobati Pasien-pasien yang galau, yang perlu konsultasi. Ya. Oke. Kakak Oya, sekarang kan lagi pandemi, dan denger nih, dan saya juga pernah laluin kan di Unifa itu 50 praktek, bisa dibilang 50 praktek dan 50 teori. Nah, selama pandemi ini untuk praktek sendiri, sekarang komunikasi inovasinya kayak gimana? Oh gitu. Banyak yang bilang kan sebenarnya begini, anak-anak yang baru masuk komunikasi Unifa,
mereka merasa kok kita tiba-tiba langsung disuruh terjun ke lapangan, disuruh langsung interaksi ke perusahaan, padahal kita belum tahu ini bagaimana komunikasi dengan pimpinan dan lain-lain sebagainya. Memang sebelum pandemi kita lebih banyak mengarahkan bahwa anak-anak kamu harus cari pengalaman dulu, langsung interaksinya dulu, baru kalian kembali ke kelas kita padukan dengan teorinya. Tapi selama pandemi ini kita menyeimbangkan, apalagi kita harus ingat bahwa ada protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Nah, lebih utama dan ditekankan ke dosen-dosen adalah bahwa tetap mengarahkan tugas yang spesifik sesuai dengan konten mata kuliahnya, tapi lebih mengarahkan bahwa kita tidak boleh kumpul-kumpul dulu. Jadi tugas yang diberikan bukan tugas lapangan yang langsung secara rame-rame, bisa sendiri tapi sesuai dengan protokol kesehatan seperti itu, Novan. Oh gitu. Oke, menurut Kakak Oya mata kuliah favorit anak komunikasi apa? Mata kuliah yang kayak favorit. dinanti-nanti sekali nih, harus Kak ambil ini mata kuliah. Harus ambil. Kalau dibilang mata kuliah favorit, sebenarnya di komunikasi itu kan ada 3 konsentrasi ya, Novan ya. Jadi ada konsentrasi jurnalistik, ada konsentrasi public relations, dan konsentrasi broadcasting. Nah, sebenarnya kalau dibilang favorit, jadi ketiga konsentrasi ini punya mata kuliah favorit masing-masing. Apa yang dinanti-nanti? Kalau salah satunya, kalau di setiap konsentrasi itu kita bisa ambil gini. Kalau di broadcasting, anak-anak kan itu nanti kan mata kuliah sinematografi. Kenapa? Mereka akan belajar membuat film. Jadi betul-betul praktek, dan itu memang di semester 4 penguatannya seperti itu. Nah, kalau di mata kuliah PR yang dinanti-nanti ya mata kuliah event organizer. Ya, Oke, bicara soal event organizer. IO kan nama dari nama eventnya dari mata kuliah IO ini kan kampung komunikasi. Ya. Dari sekian banyaknya kampung komunikasi, favoritnya Kakak Oya kampung komunikasi apa? Volume berapa? Volume berapa? Alhamdulillah sekarang kan sudah volume 10 ya, sudah 10. Volume 10. Kalau dibilang favorit, semua favorit. Karena apa? Saya pun waktu masih mahasiswa juga pernah membuat sebuah melewati mata kuliah event organizer. Nah, luaran dari mata kuliah itu kan sebenarnya kita harus membuat event nantinya. Kenapa? Anak-anak harus belajar bagaimana mereka bisa memanage timnya, bagaimana bisa mereka membuat sebuah event dengan luaran kampung komunikasi. Nah, kenapa dibilang, Novan juga sudah ikut kan kampung komunikasi? Saya volume 8. 2018. Datangkan siapa kemarin? Tuming Abu, Reski de Kaiser, Meizura. Mesura. Itu yang di ballroom ya? Kalau untuk hari pertamanya itu kita kan ada 2 hari. Hari pertama itu Tuming Abu. Terus di hari kedua itu ada gue starnya Reski de Kaiser bersama Meizura. Itu malam puncaknya. Jadi 2 hari. Kalau tadi Novan bilang yang mana paling berkesan, kalau saya semua berkesan. Berkesannya kenapa? Semua yang mereka punya pengalaman yang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Berkesan karena mereka mampu membuat sebuah event untuk luaran mata kuliah ini. Sudah mendatangkan Putri Tanjung, sudah mendatangkan Tuming Abu, sudah mendatangkan beberapa gestar-gestar yang memang diminati pada masa itu, seperti itu. Dan segala dramanya. Kayaknya Novan jangan curhat di sini ya. itu menjadi rahasia kita berdua. Baik Kakak Oya. Oke, kita masuk di sesi Q&A. Pertanyaan pertama itu, prospek kerja dari anak komunikasi itu kerjanya nanti itu di bidang apa? Kalau dibilang prospek kerja ya komunikasi itu akan masuk di semua bidang untuk industri. Kenapa ya? Komunikasi bukan hanya bahwa dia akan menjadi seorang penulis atau menjadi seorang fotografer, tapi
ya digali lagi bakatnya, bahwa di semua aspek baik itu BUMN ataupun swasta ya mereka bisa masuk, apalagi menjadi konsultan untuk komunikasi itu sendiri, seperti itu. Oke, Kak Kauya, pertanyaan kedua, boleh nggak sih jadi anak komunikasi tapi nggak pede di depan kamera? Nah, ini buat kaum introvert sebenarnya. Buat kayak Kak Kauya juga tadi. Kayak saya yang introvert dulunya. Dulunya. Ya akhirnya sekarang tetap introvert. Tapi ya balik lagi bahwa anak komunikasi itu harus tahu bilik-biliknya, dalam artian seperti ini. Kalau tadi Novan bilang, boleh nggak sih anak komunikasi malu ya atau apa? Malu, gugup, malu nervous depan kamera. Boleh, karena komunikasi bukan hanya tampil di depan kamera, banyak sekali anak komunikasi yang ada di belakang layar, yang membuat kita sekarang prepare-nya kan kita lagi ada depan kamera nih. Siapa yang mempersiapkan ya? Anak komunikasi juga, seperti itu. Yang membuat video ini tampil apik pun pasti dari anak komunikasi. Jadi boleh-boleh saja. Jadi itu bukan menjadi syarat sebenarnya. Berarti semua bidang bisa? Bisa. Oke, baik. Berarti komunikasi paket lengkap. Komplit. Masuk komunikasi. Iya. Plus. Oke, pertanyaan selanjutnya, skill yang wajib dimiliki anak komunikasi zaman now, zaman sekarang. Kalau melihat zaman sekarang ya, skill yang paling penting atau poin utamanya ya mereka harus menguasai public speaking. Itu public speaking. Terlepas dari itu ya, kenapa kamu anak komunikasi tapi tidak bisa berkomunikasi, kan itu adalah hal yang saya selalu tekankan di dalam kelas. Ketika kamu menjadi anak komunikasi tapi tidak bisa berkomunikasi ya, ayo gali lagi. Makanya harus skill yang utama itu harusnya public speaking. Terus kalau dilihat dari masa sekarang, kebutuhan pasar sebenarnya skill dari desain grafis sih sebenarnya, karena itu yang paling dicari dan memang banyak dibutuhkan perusahaan-perusahaan saat ini untuk desain grafis. Dan di Univa juga ada mata kuliah khususnya? Ada. Oke. Silahkan daftar di simba.univa.ac.id. Oke, selanjutnya kau ya, cara mengatasi miskomunikasi. Miskomunikasi. Kamu pernah miskomunikasi tidak, Novan? Sering. Sama pasangan? Kebetulan saja. Aduh, harus segera. Kayaknya kamu harus segera buka lowongan pasangan. Iya. Kalau dibilang cara mengatasi miskomunikasi, kadang kan kita sama yang terdekat dulu deh, dari keluarga kan biasa kita miskomunikasi dengan orang tua atau dengan saudara. Terus dengan pasangan, kadang mau kesini terus apa maksudnya ini? Jemput dulu ya. Kayaknya pengalaman Novan ini. Cara mengatasinya seperti apa? Tidak ada hal yang betul-betul semua 100% bisa sampai langsung pesannya ya. Komunikasi kan adalah bagaimana pesan itu bisa sampai ke penerimanya. Cuman miskomunikasi itu sebenarnya tidak salah, cuman bagaimana penafsiran dari yang menangkap pesannya. Contoh seperti ini deh, Novan. Miskomunikasi itu kan sebenarnya, anggaplah saya lihat Novan lagi makan kacang nih. Di dalam toples nih ada kacang, terus Novan cuman comot-comot pakai tangan. Terus saya bilang sama Novan jangan pakai tangan, ambil kacangnya pakai sendok gitu. Nanti Novan ambil kacang pakai sendok karena di dalam toples itu sudah ada sendok. Nah, Novan melakukan cara bagaimana ambil kacang tersebut pakai sendok langsung disuap ke mulutnya. Padahal maksud saya, kamu ambil kacang dalam sendok, tuang ke tanganmu, baru makan. Seperti itu. Itu kan adalah miskomunikasi. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah, tidak benar juga. Itu adalah bagaimana proses pesan sebenarnya bisa sampai. Cuman terkadang
penafsiran kita yang berbeda. Bagaimana menyamakan ya? Kadang harus Novan bertanya, oh seperti apa? Oh saya ambil dulu ya kacangnya atau bagaimana? Begitu. Biasanya juga nih biasa terjadi kalau via chat dan telepon. Ya. Kalau kakak ya tim chat pakai HP atau langsung telepon? Kalau saya kalau memang infonya atau pesannya yang penting harus via telepon. Langsung telepon. Kalau chat sekedar mengisi selingan, oh ini saya chat, tapi kan kadang juga ada orang kita baca, kenapa dia marah ini? Padahal sebenarnya orang yang kirim tidak. Nah itu kita akan pelajari di komunikasi. Jadi masuk komunikasi supaya tidak miskom. Iya, tidak miskom, betul. Oke kakak ya, pertanyaan terakhir. Kok terakhir sih cepatnya? Iya, karena nanti kita akan ada sesi padahal selanjutnya. masih mau lama-lama dengan Novan ini. Nanti kita ngobrol bareng kakak ya. Ya, sedih. Satu kata yang mencirikan anak komunikasi. Satu kata yang mencirikan anak komunikasi. Komunikasi itu keren. Keren. Ya. Kayak saya. Kayak saya. Sudah terjawab ya. Ternyata dia mengakui bahwa dia anak komunikasi yang keren. Keren kenapa ya? Anak komunikasi kalau kalian tidak update, tidak tahu segala informasi yang ada, tidak bisa menguasai dalam satu bidang yang kamu kuasai ya, kamu belum keren. Nah, ketika kamu setelah menguasai satu bidang yang kamu kuasai terkait videographer, fotografer, atau desaingrafer, atau menulis berita dan lain-lain, ya kamu adalah anak yang keren. Menurut saya seperti itu. Jadi Novan sudah bilang kamu keren kan? Saya keren. Kamu keren? Saya keren. Karena kamu universe. Aku universe, kamu universe, kita universe. Iya. Kakak ya, last statement yang bisa kakak ya sampaikan kepada universe semua di rumah tentang komunikasi, silahkan. Statementnya bahwa kalian yang mau belajar komunikasi, saya mau sampaikan bahwa anak komunikasi itu bukan hanya orang yang suka bicara atau pandai bicara saja yang bisa jadi anak komunikasi. Tidak seperti itu. Kalian bisa masuk komunikasi, kalian bisa asah kemampuan kalian karena kalian akan diajarkan beberapa aspek komunikasi terkait komunikasi interpersonal, terkait komunikasi interpersonal, komunikasi dan kelompok. Dan ketika kalian menjadi anak komunikasi, kalian bisa tahu atau mengerti sebenarnya apa yang ada di lingkungan kalian, seperti itu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ke Unifa, pilih ilmu komunikasi. Oke, teman-teman semua Univers, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Semoga informasi yang sudah kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode Unifa Talk selanjutnya. Bye bye. Dah. I'm like, oh shit.